baru beberapa waktu belakangan ini tentang talenta. Bilang kiri kanan saudara, talenta. Mari kita buka Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat 30. Agak sedikit panjang, gak apa-apa. Tapi dari firman Tuhan itu kita diberkati. Mari semua bangkit berdiri. Saya akan membaca ayat genap, Bapak Ibu Saudara membaca ayat ganjil. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang 2, dan seorang lagi 1. Masing-masing belum kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sudah itu pergilah tuan hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dengan perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan duduklah dalam pemerintahan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan duduklah dalam pemerintahan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, saudara, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Sama-sama, 1, 2, 3. Dan campaklah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana ada pendapat, ratap, dan kertak gigi. Amin. Silakan duduk. Saudara, kita bicara hari ini tentang talenta. Apa itu talenta? Ini dia. Talenta adalah, kalau saudara lihat di kamus di belakang Alkitab itu, saudara akan menemukan talenta adalah ukuran sebesar 6.000 sikal, kurang lebih 34 kilogram. Dalam perjanjian baru, ukuran jumlah uang yang sangat besar nilainya, yaitu 6.000 dinar. 1 dinar saya hitung ya, upah kerja sehari taruhlah 100.000. Tapi saya percaya di sini ada yang lebih daripada itu. Betul? Saudara, taruhlah 100.000. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar dikalikan 100.000 berapa? 600
juta. Saya mau tanya, banyak apa sedikit? Ini yang dapat 1 talenta. Kira-kira kalau misalnya saudara dikasih modal begini, cukup nggak untuk buka usaha? Ya? Ya. Nah ini talenta, ya. Apa arti talenta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Talenta artinya pembawaan dari lahir, bakat atau satu potensi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Masing-masing kita, sejak kita lahir Tuhan sudah kasih kita bakat. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan sudah kasih kau talenta. Amin. Saudara, nggak main-main, modalnya segini, saudara. Betul nggak? Ini yang hanya dapat 1 talenta. Kalau dia dapat 5 talenta, berarti 5 kali 600 juta. Betul nggak? Saya mau tanya, cukup nggak buat modal? Tuhan sudah kasih kita modal. Tuhan sudah kasih kita talenta, potensi, bakat dari lahir. Tuhan sudah berikan buat kita. Nah, nanti kita akan lihat sebentar. Ayat 14 sampai 18 berkata, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ini bicara tuan dan hamba. Bilang kiri kanan saudara, kamu hamba bukan bos. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan sudah kasih kamu modal. Tuhan sudah kasih kita talenta. Amin. Yang seorang diberikannya berapa talenta? 5. Yang seorang lagi 2 dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut apa? Kesanggupannya. Lalu Tuhannya berangkat. Segeralah pergi hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta, ia menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Saudara, tadi saya katakan ini bicara tuan dan hamba. Tuannya sudah memberi mereka modal. Saudara dan saya, Tuhan sudah kasih modal, sudah kasih talenta tanpa kita minta. Tuhan sudah kasih. Masing-masing diberi menurut apa? Kemampuannya. Ada yang dipercayakan 5, ada yang dipercayakan 2, ada yang dipercayakan 1. Ya. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang dan beroleh apa? Laba. Dia mengembangkan talenta itu dan mendapatkan keuntungan. Demikian juga yang menerima 2 talenta. Saudara, masing-masing kita sudah diberi talenta oleh Tuhan menurut kemampuan kita. Talenta itu bisa memainkan alat musik, bisa menyanyi, bisa berbicara di depan orang banyak, bisa berbisnis, berusaha, bisa juga berkreativitas seni dan lain sebagainya. Semua kita punya talenta itu. Tidak mungkin tidak ada yang tidak dapat talenta. Semua dapat. Nah, saudara bilang kiri kanan saudara, kembangkan talenta saudara. Ya, kembangkan talenta saudara. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara, bisnis misalnya, kembangkan bisnis saudara. Jangan hanya begitu-begitu aja. Tuhan sudah kasih itu buat saudara, dan tugas saudara dan saya mengembangkan itu. Kalau saudara punya keahlian memainkan alat musik, jangan hanya begitu-begitu, lebih lagi. Tuhan sudah percayakan kita. Saudara yang bisa main musik, jangan berhenti sampai di situ. Saudara harus mengembangkan talenta saudara dengan melayani Tuhan. Bilang kiri kanan saudara, melayani Tuhan. Saudara yang bisa menyanyi, saudara, saya tahu, suara saya tak bagus, tapi kalau saya menyanyi betul-betul dari hati.
Karena Tuhan gak dengar suaramu yang bagus, yang Tuhan lihat hati. Amin. Buat apa suara bagus saudara kalah dengan artis? Apalagi saudara kalau dengar artis-artis negro, orang-orang Amerika, saudara, suara mereka aneh-aneh, luar biasa. Kalah kita. Yang membuat kita istimewa, kita nyanyi dengan hati untuk Tuhan. Sementara mereka menyanyi karena profesional untuk uang, bukan untuk Tuhan. Yang Tuhan dengar kira-kira siapa? Yang menyanyi dengan hati untuk Tuhan. Amin. Jadi saudara jangan ini apa? Kecewa di saat saudara menyanyi tutup telinga, apa? Yang penting saudara menyanyi untuk Tuhan. Bilang dia, saya mau mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Amin. Saudara, apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara, jangan berhenti, jangan mentok, jangan puas sampai di situ. Tuhan mau kita tuh lebih dari itu. Nggak ada orang tua yang mau anaknya gagal. Orang tua pasti mau anaknya itu berhasil. Dan Tuhan mau kita berhasil. Amin. Kembangkan talenta saudara. Ya, kalau saudara bisa menulis, gunakan talenta itu untuk memuliakan Tuhan. Ya, jangan tulis-tulis di medsos yang aneh-aneh. Tapi di jemaat Petra enggak ada. Haleluya. Ya kan? Aduh, kadang mau lihat tidak menjadi kesaksian. Kita harus jadi saksi. Enggak apa-apa. Ya, kalau sudah mau berdagang enggak masalah. Tapi jangan tulis yang aneh-aneh. Tulis tetangga brekere lah. Bosnya, aduh, jangan. Gunakan itu untuk memberkati orang. Saudara pernah lihat saya tulis aneh-aneh di Facebook? Kalau saya tulis aneh-aneh nggak jadi berkat. Betul? Kita harus jadi berkat. Ya, gunakan talenta yang Tuhan sudah berikan buat saudara. Kembangkan itu. Karena satu saat nanti si pemberi talenta itu akan meminta pertanggungjawaban kepada saudara. Kalau saudara hanya begini-begini aja, dari dulu sampai sekarang ya begitu-begitu aja, berarti saudara tidak mengembangkan talenta itu. Nah, nanti kita akan lihat. Tuhan sudah mempercayakan kita talenta. Saudara sekarang melayani pelayanan di jemaat di sini. Kembangkan talenta untuk memuliakan Tuhan. Amin. Saudara sudah diberikan satu kepercayaan untuk melayani Tuhan di gereja ini. Saudara bisa menyampaikan firman, memimpin ibadah, saudara bisa memainkan alat musik dan sebagainya. Saudara sudah terlibat. Mau penerima tamu, mau melayani mimbar, upahnya sama, 1 dinar. Iya kan? Nah, saudara yang sudah dipercayakan Tuhan punya usaha, punya pekerjaan, punya kebun, sawah, ya kan? Di Selingsing banyak ini. Punya uang, ya kan? Saudara yang sekolah, saudara yang punya ilmu pengetahuan, Tuhan mau saudara mengembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Amin. Bilang kiri kanan saudara, kembangkan. Bilang jangan perut yang mengembang, kembangkan talenta. Ya kan? Pak Pendeta suruh mengembangkan, perut yang dikembangkan. Pak Pendeta sudah kurus nih, sudah mulai ini. Jadi kembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan, sudah percayakan kepada saudara. Ya, kita lihat ayat 19 sampai 23. Lama sesudah itu pulanglah Tuhan, hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang apa? Yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah
dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Begitu juga dengan 2 talenta itu. Mereka dipuji, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Tuhan mempercayakan perkara yang lebih besar, artinya berkat yang lebih besar buat mereka. Amin. Nah, mereka yang mengembangkan talenta adalah orang yang baik. Bilang kiri kanan saya, orang baik. Yang berikut orang yang setia. Yang berikut orang yang dapat dipercaya. Dan orang yang bertanggung jawab. Mereka akan mendapat upah dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan nasib orang yang tidak mengembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan? Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Dia mengembalikan. Ya, dia tidak mengembangkan, tapi dia mengubur. Ini yang menjadi masalah. Ya. Nah, sudah perhatikan. Karena itu, sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu. Nah, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Jadi 1 talenta yang tidak dia kembangkan itu diambil daripadanya dan diberikan kepada orang yang sudah mengembangkan 5 talenta itu. Ya. Dan orang yang tidak mengembangkan talentanya, nanti kita lihat ayat 30, baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Saudara, kalau kita tidak mengembangkan talenta, firman Tuhan dikatakan, dan campakkanlah hamba yang tidak apa? Tidak berguna. Kalau sudah bilang tidak berguna itu sampah di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, saudara, dikatakan firman Tuhan ini apa? Hamba yang tidak berguna. Artinya sia-sia di hadapan Tuhan. Makanya kalau Tuhan berikan kita 1 talenta, kembangkan. Amin. Kenapa orang yang punya 1 talenta ini dicampakkan? Karena dia mengubur talenta yang sudah diberikan kepadanya. Tuhan kasih dia bisa memainkan alat musik, bisa bicara di depan banyak orang. Tuhan sudah kasih dia usaha pekerjaan, tetapi dia kubur talenta itu sehingga dia tidak berkembang. Padahal kalau bicara talenta itu kan satu kelebihan buat kita. Amin. Talenta yang Tuhan berikan kepada kita tujuannya supaya kita menggunakan talenta itu untuk melayani. Untuk melayani Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di sini. Orang ini disebut orang jahat di mata Tuhan. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Orang ini jahat di mata Tuhan karena dia tidak mengembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Tuhan sudah percayakan 1 pelayanan yang luar biasa, tetapi dia tidak mengembangkan itu. Tuhan berkata, hai hambaku yang jahat dan malas. Jadi kalau kita malas, kita tidak mau bergerak mengikuti gerakan Tuhan, kita disebut hamba yang jahat. Nah, kita lihat kenapa orang yang memiliki 1 talenta ini tidak mengembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Mungkin sudah bertanya, kenapa ya dia tidak mengembangkan talenta, padahal kan modalnya tadi sudah besar. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan orang ini malas.
dia malas melayani, dia malas mau mengembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan buat dia. Atau yang kedua, kemungkinan ini, kemungkinan orang ini iri. Kemungkinan orang ini iri hati karena dia hanya mendapat apa? Satu talenta. Mungkin dia berkata, kenapa saya cuma satu, sementara dia 5, dia 2, kok saya cuma satu? Karena iri hati itu akhirnya dia mengubur. Karena iri hati itu akhirnya dia tidak melayani, tidak mengembangkan talenta. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin di gereja itu bisa jadi seperti itu. Kenapa itu orang baru kok dia sudah melayani? Kenapa kok itu orang begini kok tiba-tiba dia sudah bicara di depan? Kok dia sudah terlibat aktif? Sementara saya sudah lama, sementara saya sudah ini begini-begini. Ya, bisa saja ini seperti orang yang mendapat satu talenta. Dia tidak bersyukur, dia dapat modal. Dia mendapat talenta, tapi dia tidak mengembangkan. Sehingga apa yang Tuhan sudah berikan kepada dia diambil dan diberikan kepada mereka yang mengembangkan talenta. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama, Tuhan kita adalah Tuhan Yesus dan kita semua hamba. Kita sudah diberikan modal masing-masing, yaitu talenta. Tuhan mau kita mengembangkan talenta itu. Amin. Tuhan sudah memberikan kita modal. Kalau kita hanya kubur itu bahaya. Kita akan dicap hamba Tuhan yang tidak berguna, dan kita akan dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Kalau kita sudah mendapatkan satu talenta itu, kembangkan. Saudara, saya dulu suka sekali menggambar. Kalau kita menggambar, saudara, setiap hari kita akan mendapat satu teknik baru. Oh, kalau lurus, efek dari garis ini bagaimana? Kalau arsir, oh kalau kasih pingin begini, mengarsir. Oh kalau dia begini, pokoknya ada teknik-teknik baru. Kalau saudara campur-campur cat, saudara akan tahu, oh kalau ini campur ini, oh warnanya seperti ini. Saudara dapatkan itu karena saudara geluti itu. Tapi kalau saudara berhenti, saudara akan lupa dengan teknik-teknik seperti itu. Bahkan saudara tidak akan menemukan lagi teknik-teknik baru. Nah, kalau saudara mengembangkan talenta itu, saudara menggeluti itu, maka Tuhan akan selalu memberikan ide-ide kreatif di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara akan mendapat pengalaman-pengalaman dan ilmu-ilmu pengetahuan yang baru. Hikmat Tuhan berikan kepada kita. Amin. Makanya harus dikembangkan. Jangan berhenti, ya sudah begini, ya sudah begini. Ya biarlah dia melayani, biar mereka aja. Jangan. Ada banyak potensi yang ada di dalam diri kita yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya. Jangan mengubur talenta itu. Kembangkan talenta itu. Amin. Karena suatu saat sang empunya talenta itu akan datang dan dia akan meminta pertanggungjawaban. Dia akan tanya, bagaimana talenta yang saya sudah berikan kepadamu? Dengan suaramu yang bagus, kamu bisa memainkan alat musik, kamu bisa berbicara, kamu sudah dikasih modal untuk buka usaha, kamu sudah berbisnis, kamu sudah punya pekerjaan, tapi kamu tidak mengembangkan itu. Saya menangkap ini, dan saya percaya pelayanan ini GPDI Petra akan semakin besar. Amin. Mari kita mengembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Saya percaya kalau gereja Tuhan itu jemaat mengaktifkan semua talenta yang Tuhan sudah berikan, jangankan tanah itu,
Mungkin satu Banjar kita Tuhan pasti kasih. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tapi kalau potensi yang Tuhan berikan kepada kita, kita enggak kembangkan, mentok saudara. Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan sudah kasih kita modal. Tugas saudara dan saya, kembangkan itu. Pak Pendeta, sebenarnya saya bisa melayani Pak Pendeta. Sebenarnya saya bisa Pak Pendeta, dulu saya belajar begini dan bisa, tetapi karena saya di Bali akhirnya saya tidak lagi terlibat pelayanan. Saudara, aktifkan kembali. Bilang kiri kanan saudara, aktifkan kembali talenta. Jangan sampai talenta yang saudara berikan itu diambil Tuhan dan diberikan. Cuma gara-gara talenta yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saudara menguburnya, akhirnya saudara dibuang ke dalam lautan api yang nyala-nyala. Karena saudara tidak mengaktifkan talenta yang Tuhan berikan kepada saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, suatu saat Tuhan akan datang dan Dia akan minta pertanggungjawaban saudara dan saya. Jangan mengubur talenta itu. Kalau sudah Pak, saya suka berdoa. Ayo gabung, ayo kita sama-sama melayani Tuhan. Gereja di sini ini tidak menutup jemaat untuk melayani. Kita selalu memberi kesempatan. Saudara yang rindu mau melayani, ayo lebih lagi. Tuhan sudah mau datang. Nanti satu saat Dia datang, Dia tanya sama kita, ngana kita ada kasih ngana? Bisa berdoa, disuruh tunjuk berdoa. Kami di sini nggak ada. Luar biasa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, aktifkan kembali talenta yang Tuhan berikan buat kita. Mari kita tundukkan kepala, kita mau sambut dengan menyanyikan Hidup Ini Adalah Kesempatan.